Belum pernah melihat bahan giok seperti ini. Hari itu Alasi mengeluarkan sepotong sisa bahan dari gudang yang sudah tertimbun selama beberapa tahun. Katanya ini adalah sisa dari pemotongan gelang. Bahannya terlalu tipis, warnanya juga aneh, tidak ada yang mau. Di atasnya ada satu garis hijau, satu garis putih, seperti retakan di dinding tua barat laut yang ditiup angin. Tapi justru bahan ini, saya membelinya dengan harga 500 yuan. Itu kemudian menjadi karya yang paling saya perhatikan dalam beberapa tahun ini, sebuah hadiah ulang tahun untuk istri saya, sebuah kubis giok. Siapa yang bisa menyangka bahwa sepotong bahan sisa akhirnya menjadi pusaka keluarga kami. Sebenarnya memilih bahan ini bukan karena saya langsung melihat potensinya, tetapi karena warna hijau ini sangat mirip dengan kesulitan yang telah kami lalui selama 10 tahun ini. Creator like Harpin adalah daya hidup yang kuat, putih adalah keseharian, adalah bentuk paling sederhana saat waktu tenang. Sejak potongan pertama dari batu asli, saya tahu bahwa bahan ini tidak bisa diukir sembarangan. Ini tidak seharusnya hanya menjadi hiasan, ini harus menjadi sebuah karya yang bisa bercerita. Jadi saya memilih tema kubis. Kubis yang terdengar seperti bai chai, yang berarti 100 kekayaan, bukan hanya makanan sederhana di meja makan setiap rumah, tetapi juga melambangkan kedamaian dan kemakmuran dalam hati orang Tionghoa. Bagian berwarna hijau dari bahan ini tepat berada di bagian atas, seperti daun paling atas dari kubis, melengkung sedikit. Saya sedikit demi sedikit menghaluskan, mengukir satu persatu, membuat tekstur berlapis-lapis itu tampak lembab, seperti baru dicuci dan masih meneteskan air, agar mirip dengan kubis segar di meja dapur rumah. Dan bagian bawah dari bahan putih yang lembut menjadi akar, penuh dan kokoh, sangat mirip dengan caranya mengurus rumah tangga, merawat orang tua dan anak-anak selama bertahun-tahun ini. Dia selalu bilang dirinya biasa saja, tidak ada yang istimewa, tapi aku tahu, dalam kata rumah, dia adalah garis paling dalam. Saat mengukir batu giok ini, yang terus terlintas di pikiranku adalah leluconnya di hari ulang tahunnya. Kamu selalu membuat barang-barang ini untuk orang lain, kenapa tidak memberikannya satu untukku? Aku tertegun. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah mengeluh tentang aku yang sibuk bekerja, membuat video, bertemu klien. Dia selalu diam-diam menjadi lampu di belakangku. Sejauh apapun aku pergi, aku selalu bisa melihatnya saat menoleh. Kali ini di hari ulang tahunnya, aku ingin mengucapkan terima kasih dengan cara yang berbeda. Tidak ada yang lebih cocok daripada kubis ini. Aku ingin dia tahu, dirimu yang kamu anggap biasa di mataku adalah harta yang paling berharga. Seluruh liontin ini saya kerjakan selama 2 hari 2 malam, bahkan makan pun di samping meja kerja. Ujung dari sawi putih ini saya ukir dan poles berulang kali, tidak berani ceroboh 1 mm pun, karena saya tidak mengizinkan ada sedikit pun ketidakseriusan. Ini bukan barang dagangan, ini adalah surat cinta yang saya tulis untuknya, adalah pendampingan dan janji yang diukir oleh tangan seorang suami. Ketika saya meletakkan hasil akhirnya di bawah sinar matahari, warna hijau itu sangat mirip dengan matanya saat dia tersenyum, dan putih yang lembut itu seperti baju katun lamanya yang dipakai saat bangun pagi, hangat, lembut, dengan aroma yang saya kenal. Banyak orang bilang sekarang anak muda semua membeli merek luar negeri yang terkenal. Siapa lagi yang memakai sesuatu seperti kubis ini? Saya tidak setuju. Di jalur produksi tidak bisa menghasilkan perasaan, apalagi meniru kenangan. Merek terkenal yang kamu beli mungkin sangat mahal, tetapi itu tidak akan mengingat apa yang kamu pesan saat makan pertama kali. Tidak akan tahu bagaimana kalian bersama-sama melewati cicilan rumah dan mobil, apalagi mengucapkan terima kasih atas kerja kerasmu selama ini di hari ulang tahunnya. Dan untuk kalung ini, saya memasukkannya ke dalam kotak kayu cendana yang paling dia suka, tanpa kertas pembungkus, juga tanpa pita. Hanya ada sebuah kartu yang saya tulis tangan. Ini adalah kubis paling berharga yang bisa saya berikan padamu. Dia melihatnya dan tertawa sampai air matanya jatuh. Dia bilang seumur hidupnya menerima banyak hadiah, tapi tidak pernah ada yang membuatnya ingin memakainya seumur hidup tanpa ingin melepasnya. Pada saat itu, saya tahu saya tidak memilih bahan yang salah, tidak mengukir bentuk yang salah, dan tidak salah memilih jalan ini. Di sini saya juga sangat berterima kasih kepada Anda. Anda tidak menonton video pria dan wanita tampan, tetapi berhenti di depan karya seorang pemahat. Liontin Bai Chai Ruyi ini adalah karya paling hangat yang pernah saya buat, bukan karena kerumitannya, juga bukan karena tingkat kesulitannya, tetapi karena di baliknya tersembunyi cinta terdalam seorang pria untuk istrinya, terima kasih yang paling tulus, dan waktu yang dilalui bersama sebuah keluarga. Mungkin kamu menemukan video ini secara kebetulan, mungkin detik berikutnya kamu akan menggesernya, tapi aku tetap ingin memberimu doa, semoga kamu juga bisa memiliki hubungan yang sedalam ini. Seseorang diam-diam berkorban untukmu, mengukir hari-hari biasa menjadi hangat, meskipun tidak mengucapkan satu kata cinta, namun menjadikan setiap hari sebagai jawabannya.